Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syahul Haris Lukmanot. Di sini saya akan membuat video tutorial routing statik dengan protokol DHCP di Cisco Packet Tracer. Mari kita simak video pembelajaran dari saya. Check it out. Baik, langkah yang pertama adalah kita masuk ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat rancangan topologi hybrid conference. Dari topologi yang akan saya konfigurasi dengan routing statik dengan protokol DHCP. Langkah kedua yaitu adalah penarikan kabel atau penghubungan perangkat ke perangkat dengan menggunakan kabel. Baik, kita mulai saja untuk menghubungkan dari perangkat satu dengan perangkat lainnya dengan menggunakan kabel yang sudah tersedia di dalam Cisco Packet Tracer. Untuk yang pertama, saya akan menghubungkan router dengan menggunakan kabel serial DTE. Oke, langkah selanjutnya adalah saya akan menghubungkan router ke switch dengan menggunakan kabel strike-through atau strike over. Untuk penghubungan dari router menggunakan fast Ethernet 0/0 dan dihubungkan ke switch di fast Ethernet 0/24. Jika sudah menghubungkan kabel dari router ke switch, sekarang adalah saya akan menghubungkan kabel dari switch ke switch dengan menggunakan kabel crossover. Selanjutnya adalah menghubungkan kabel dari switch ke komputer. Baik, langkah selanjutnya apabila sudah terhubung seluruh perangkat dengan menggunakan kabel, step berikutnya adalah kita masuk ke tahap konfigurasi. Kita mulai konfigurasi dari router terlebih dahulu. Kita masuk ke router, terus masuk ke menu CLI. Selanjutnya kita ketik komennya. Untuk mengaktifkan router, kita dapat mengetik komen dengan enable. Selanjutnya apabila config telah aktif, kita masuk ke konfigurasi terminal. Selanjutnya kita menambahkan IP untuk serial 2/0 terlebih dahulu. Untuk menambahkan IP-nya bisa kita masuk dulu ke settingan serial 2/0-nya dengan ketik komen int se 2/0, enter. Selanjutnya untuk menambahkan IP kita mengetik komen dengan IP add, tambahkan IP-nya 192.168.1.2. terserah kalian itu untuk IP-nya bebas. Selanjutnya kita masukkan subnet mask. Di sini saya menggunakan prefix 24, jadi saya menggunakan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya bisa kita enter. Apabila sudah memasukkan IP, kita aktifkan untuk jalurnya dengan komen no set dot, atau bisa disingkat dengan no sh. Selanjutnya bisa kita exit. Oke, apabila sudah ditambahkan IP untuk serial 2/0, Selanjutnya kita akan menambahkan IP untuk jalur ke switchnya.
dan menambahkan IP. Untuk komennya itu ada int fa 0/0. Untuk jalur dari router ke switch menggunakan fast ethernet 0/0. Jadi kita masukkan int fa 0/0 dengan langkah selanjutnya adalah memasukkan IP-nya. IP add 192.168.255.255.6. Oke, untuk IP address-nya di sini saya menggunakan hostnya 1 karena untuk gateway-nya. Apabila sudah, kita apabila sudah berhasil, kita boleh exit. Langkah selanjutnya adalah saya akan membuat DHCP untuk sambungan internetnya. Untuk protokolnya kita menggunakan DHCP. Untuk komennya yaitu IP DHCP pool dengan nama network 1. Apabila sudah, lanjut ke menambahkan IP dari DHCP-nya. IP DHCP-nya itu network 192.168.10.1. Kita samakan saja dengan yang di atas, dan subnetnya juga sama 255.255.255.0. Setelah itu enter. Selanjutnya adalah default routernya, yaitu untuk gateway-nya kita akan memberikan defaultnya sama seperti yang di atas, 192.168.10.1. Selanjutnya kalian boleh menambahkan DNS server, boleh juga tidak. Dan di sini saya akan menambahkan DNS strip server, karena di sini saya tidak menggunakan server, tapi tidak apa-apa, kita tambahkan saja. DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Setelah itu enter. Apabila sudah ditambahkan, kita langsung exit saja. Baik, jika sudah memasukkan komennya, bisa kita cek di PC-nya satu persatu. Apabila sudah berhasil terhubung, maka IP-nya akan muncul. Oke, di sini DHCP request-nya sudah sukses, tandanya sudah berhasil IP-nya masuk ke dalam PC-nya. Oke, langkah selanjutnya kita konfigurasi seperti tadi di router yang kedua. Untuk menunya kita aktifkan dulu routernya, selanjutnya konfigurasi terminal. Setelah itu kita nyalakan serial 2/0 untuk penghubungan jalur dengan router 1. Bisa kita ketik komennya dengan intse 2/0. Selanjutnya kita tambahkan IP-nya. Terus
Selanjutnya, apabila sudah menambahkan IP di jalur INT di jalur serial 2/0, kita tambahkan IP pula untuk jalur serial 3/0. Untuk komennya sama seperti tadi, INT SE 3/0 IP EDD 192.168.255.255.255. Oke, jika sudah menambahkan IP untuk serial 3/0, selanjutnya kita tambahkan IP untuk jalur host switch-nya dengan komen INTFA 0/0 IP ADD 192.1.255.255.1. Jika sudah, kita gunakan protokol DHCP untuk saluran internetnya. Untuk komennya seperti tadi, yaitu IP DHCP full. Sini kita menggunakan network 2 untuk jaringan kedua. Selanjutnya adalah tambahkan IP DHCP-nya. Network 192.168.20.1. Enter. Setelah itu adalah menambahkan DNS. DNS server 8.8.8.8. Enter. Selanjutnya exit. Oke, jika sudah, selanjutnya kita tes di PC-nya apakah sudah terbaca IP DHCP-nya. Kita refresh dulu. Sudah dikonfigurasi, langkah selanjutnya seperti biasa kita akan mengecek terlebih dahulu di PC-nya kita sudah masuk. Oke, ternyata sudah berhasil di PC-nya. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Baik, langkah selanjutnya adalah memastikan setiap PC sudah berhasil mendapatkan IP DHCP-nya masing-masing.
Baik, apabila seluruh komputer sudah berhasil requesting IP dari DHCP-nya, saatnya kita coba testing terlebih dahulu. Dari komputer 1 ke komputer 2 sudah sukses, dari komputer 3 ke komputer 4 sudah sukses, dari komputer 4 ke komputer 1 di router 2 ternyata valid. Apabila valid berarti kita belum memasukkan static routing dari router 1 ke router 2. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi static routing dari router 1 ke router 2, selanjutnya dari router 2 ke router 3 agar PC yang ada di network 1 dapat berkomunikasi dengan PC yang ada di network 2. Oke, untuk step selanjutnya kita simak seperti berikut ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi routing statik. Langkah pertama untuk mengkonfigurasi routing statik yaitu kita masuk ke router. Selanjutnya kita ketik IP root 192.168, kita masukin IP untuk jalur dari router 1 ke router 3. 192.168.3 maaf salah, titik 2 maksudnya tadi, karena kita memasukkan di router ketiga adalah titik 2. 2.0 255.255.255.0 SE 2/0 IP route 192.168.30.0 255.255.255.0 SE 2/0 IP route 192.168.4.0 SE 2/0. Oke, apabila kita sudah memasukkan IP dari router 3 di router 1, IP 2 di router 1, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi router kedua. Router kedua ini sebagai penghubung atau sebagai jembatan dari router 3 dan router 1. Jadi untuk konfigurasi IP-nya seperti ini. IP router 2/0. Apabila sudah dimasukkan IP-nya, kita masuk ke router ketiga, IP route 192.168.1.0 255.255.255 SE 2/3/0 IP route 192.168.10.0 255
13/0 dan IP router 62.168.0.13/0. Oke, apabila sudah dimasukkan semuanya, saatnya kita coba tes ping dari router dari komputer 1 ke komputer 1 yang ada di router 2. Ternyata sudah sukses. Baik, apabila sudah sukses, kita sudah berhasil mengkonfigurasi routing statik dengan protokol DHCP dengan 3 router yang sudah disediakan. Baik, apabila sudah berhasil, sekian video tutorial yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya izin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semua.